Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara podcast Buka Tutup Sulsel 1 bersama saya Noli Velayati. Hari ini podcast Buka Tutup kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Beliau merupakan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar, Bapak Ari Ansari Ilham SE. Namun sebelum kita berbincang bersama narasumber kita hari ini, kita akan menyaksikan video singkat mengenal lebih dekat sosok dari Bapak Ari Ansari Ilham SE. Baik sahabat podcast, hari ini kita akan berbincang bersama Pak Ari Ansari membahas tema terkait meneropong kinerja Direksi Baru Perusahaan Daerah atau Perusda di Kota Makassar. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Dewan? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya hari ini sudah mau berbincang bersama sahabat-sahabat podcast. Sebelum kita membahas tema hari ini, mungkin sahabat podcast yang ada di rumah mau dulu tahu ini awal mula tak terjun ke dunia politik itu seperti apa jalan ceritanya? Oke. Jadi halo sahabat podcast Sulsel 1. Saya Ari Ansari Ilham, Sekretaris Komisi B yang juga dipercayakan sebagai Ketua Fraksi di Nasdem DPRD Kota Makassar. Nah memang awalnya sebelum menjadi anggota DPR saya basicnya pengusaha, berkecimpung di properti dan bangunan lainnya. Sempat dulu tertarik menjadi anggota DPR karena melihat bahwa hampir perizinan itu agak susah diurus, sehingga saya ingin mengetahui terkait bagaimana sih pelayanan pemerintah kota baik di Makassar ataupun kabupaten lainnya terkait perizinan-perizinan tersebut. Ternyata pas di DPR saya sudah tahu bahwa proses ini yang kadang menjadi penghambat oleh oknum-oknum, sehingga pas di DPR kita untuk memperbaiki proses-proses tersebut. Mungkin begitu. Jadi alasan awal mulanya karena pengen tahu ya Pak Ari, apa sih yang buat ini perizinan tak selalu lama urusannya? Karena kan semakin banyak pengusaha di Makassar tentunya akan menjadi pembuka lapangan kerja yang lebih banyak sehingga seharusnya perizinan-perizinan tersebut yang bisa lebih dimudahkan harus lebih dimudahkan. Tetapi alhamdulillah dengan wali kota yang sekarang hampir seluruh perizinan di Kota Makassar sudah jauh lebih baik. Jadi setelah kita duduk menjadi salah satu anggota DPRD, akhirnya perizinan sudah tidak sulit lagi untuk pengusaha-pengusaha. Iya, kita coba bantu seperti itu. Baik, kemarin waktu kita memilih akhirnya terjun ke dunia politik, memilih kendaraan politik tak itu Partai Nasdem. Nah, mungkin ada alasan tersendiri kenapa memilih Partai Nasdem untuk menjadi kendaraan politik tak? Iya. Karena saya sangat tertarik dengan jargon Partai Nasdem saat itu, yaitu Partai Gerakan Perubahan, di mana memang kita sebagai anak muda mengharapkan bahwa Indonesia itu harus berubah jauh lebih baik lagi, dan satu-satunya mungkin partai politik yang saya tahu yang partai anti mahar itu hanya ada di Nasdem. Makanya saya sangat tertarik untuk bergabung di Partai Nasdem, dan alhamdulillah berproses mungkin sekitar 1-2 tahun diberikan kesempatan untuk menjadi sekretaris Partai Nasdem, dan alhamdulillah ikut di Pileg di 2019 dan terpilih menjadi anggota DPR. Baik, saat ini juga kan kita diberi amanah sebagai sekretaris Komisi B ya Pak Ari. Selain itu juga dipercaya menjabat Ketua Fraksi Nasdem dan juga sekretaris DPD Nasdem Kota Makassar. Nah, apa saja ini resep Pak Dewan untuk membagi waktu agar semua tugas-tugas tak bisa berjalan dengan baik? Ya, sebenarnya kan di kondisi kita yang masih muda, untuk manage waktu itu tidak terlalu sulit. Yang penting ada kemauan dan memang tujuan kita untuk bagaimana berpartai itu adalah pengabdian, sehingga
selain kita mengabdi kepada masyarakat, kita juga mengabdi kepada partai dan insya Allah akan menjadi pelayan masyarakat yang baik. Dengan banyaknya amanah yang diberikan ke kita saat ini, pasti otomatis waktunya banyak ke rakyat ya. Betul. Pak. Bagaimana dukungan keluarga Pak dengan posisi kita saat ini? Ya, kalau dari orang tua sangat mensupport, dan memang kalau untuk dari keluarga kecil, saya baru menikah di tahun lalu, memang istri sempat agak kaget-kaget ya, terkait biasanya kan Sabtu Minggu itu waktu untuk keluarga, tetapi family time, tapi dengan di DPR itu kadang-kadang Sabtu Minggu pun kita sibuk mengurus rakyat, tapi alhamdulillah kadang di hari biasa kita juga menjadikan family time sehingga semua bisa terbagi dengan baik. Jadi keluarga tetap mendukung 100%? Iya, alhamdulillah. Baik. Nah, Pak Ari, bisa dikatakan juga Pak Dewan ini pendatang baru di DPRD Kota Makassar. Bagaimana ini suka dukanya menjadi wakil rakyat, Pak Dewan? Ya, suka dukanya sebenarnya lebih banyak sukanya ya, karena saya memang dari dulu orangnya suka bergaul, sehingga dengan mempunyai posisi di DPR ini saya lebih banyak turun ke masyarakat, dan alhamdulillah dengan kondisi saat ini kita sebagai anak muda bisa memberikan kontribusi kepada Kota Makassar, baik dalam ide, pikiran maupun untuk bagaimana turun ke masyarakat untuk menyerap langsung aspirasi mereka, sehingga kita yang muda-muda memang harus lebih aktif, lebih produktif untuk bagaimana membantu pemerintah Kota Makassar untuk membuat Makassar bukan hanya 2 kali tambah baik ya, tetapi harus lebih dari itu, mengingat program-program dari Pak Wali Kota Makassar saya lihat ini cukup luar biasa. Saya berharap bahwa seluruh SDM yang ada di pemerintah Kota Makassar harus bisa mengimbangi dari program-program Pak Wali Kota, karena memang kita melihat Pak Wali ini salah satu wali kota terbaik ya di dunia, sehingga memang harus disupport dengan seluruh SKPD atau kepala-kepala dinas yang bisa menyerap langsung apa sih keinginan beliau. Kalau tadi itu sukanya, kalau dukanya seperti apa Pak Dewan? Ya, dukanya paling waktu untuk keluarga jauh lebih berkurang, kemudian mengatur antara pengabdian rakyat dengan bisnis pribadi, karena saya basicnya pengusaha. Memang 1-2 tahun kemarin itu dukanya itu ya banyak pekerjaan saya yang terhambat, tetapi seiring berjalannya waktu saya sudah mulai bisa memanage antara mengurus rakyat dan mengurus bisnis. Alhamdulillah sudah bisa mulai berjalan kembali. Baik. Nah, Pak Dewan, Bapak juga kan dipercaya saat ini sebagai Ketua Fraksi Nasdem ya di DPRD Kota Makassar. Bagaimana cara ini Pak memperjuangkan aspirasi rakyat di waktu bersamaan Bapak juga harus berjuang buat kepentingan Nasdem, seperti apa Pak? Iya. Menjadi ketua fraksi kan sebenarnya hanya untuk bagaimana mengatur ya teman-teman yang ada di DPRD Kota Makassar, khususnya untuk fraksi Nasdem, mengingat Nasdem ini partai pemenang. Alhamdulillah di setiap komisi ada perwakilan dari partai Nasdem, bahkan ada satu komisi kita akhirnya duduk 2 orang di situ. Nah, ketua fraksi sebenarnya tinggal bagaimana mendrive agar supaya semua kepentingan masyarakat yang dititipkan melalui partai Nasdem itu kita bisa kawal dengan baik, dan kita bisa memposisikan teman-teman di Nasdem sesuai dengan kemampuan beliau berada di komisi apa, mengikuti pansus apa, mengikuti badan apa, sehingga memang peruntukannya itu jelas sesuai dengan kemampuan teman-teman yang ada di fraksi Nasdem gitu. Baik. Pak Dewan saat ini sebagai sekretaris di Komisi B DPRD Kota Makassar yang membidangi ekonomi dan juga keuangan ya Pak Dewan, dan bermitra dengan seluruh perusda lingkup pemerintahan Kota Makassar. Nah, kita ke temata langsung saja hari ini, seberapa optimis Bapak kepada jajaran direksi baru untuk kinerja mereka? Iya. Kita sih berharap dengan adanya penyegaran di seluruh perusda yang ada di Kota Makassar, ini bisa membawa angin baik atau efek positif kepada pemerintah kota, mengingat kita melihat beberapa tahun terakhir, sebenarnya sih saya baru ya di Komisi B, baru rolling di awal Juli kemarin, sebelumnya dari Komisi A, sehingga masih berproses atau belajar terkait bagaimana kerja-kerja di perusda itu, tetapi memang kita berharap bahwa dengan penyegaran ini seharusnya ini bisa membawa
Perusda yang ada di Kota Makassar harus jauh lebih baik ke depannya, mengingat yang saya lihat ya saat ini cuma ada salah satu perusahaan daerah yaitu PDAM yang kita anggap sehat. Yang lainnya itu memang harus perlu inovasi-inovasi baru dari para direksi yang terpilih baru-baru ini untuk bagaimana mereka meningkatkan pendapatan atau membuat inovasi-inovasi baru terkait bagaimana membawa Perusda tersebut jauh lebih baik lagi ke depannya. Tadi Pak Dewan katakan yang bisa dianggap sehat cuma Perusda PDAM. Betul. Nah, kenapa Pak dianggap yang lain belum sehat? Iya, karena kita kan sebenarnya tidak susah mengukur kinerja mereka, yaitu dari setoran dividen yang mereka setorkan kepada pemerintah Kota Makassar, dan kita melihat bahwa yang saat ini yang kami anggap sehat itu cuma PDAM, karena mulai dari parkir, terminal, dan pasar dan sebagainya itu masih sangat jauh dari targetingnya, sehingga memang sangat perlu kerja-kerja dari teman-teman yang direksi baru, sehingga mereka menciptakan atau membuat terobosan-terobosan baru untuk bagaimana selain memperbaiki sistem yang ada di dalam, itu juga memberikan dividen atau bagi hasil kepada pemerintah kota sesuai dengan target yang diberikan kepada mereka. Gitu. Jadi dengan kata lain, Perusda-Perusda yang lain belum mencapai target untuk PAD-nya, Pak ya? Dan itu yang mesti dibenahi dengan direksi-direksi baru yang hadir di Perusda masing-masing, Pak ya? Baik, nah untuk Pak Dewan sendiri, menurut Bapak bagaimana idealnya Pak suatu Perusda dalam menopang kinerja pemerintahan Bapak Dhani dan juga Ibu Fatma? Iya, jadi kita melihat kan Pak Wali Kota saat ini beserta Ibu Wali itu mencanangkan bahwa Makassar kota metaverse, sehingga memang pelayanan-pelayanan di Perusda Kota Makassar ini harusnya sudah bisa melayani masyarakat dengan sistem digitalisasi, sehingga mungkin saya bisa memberikan masukan, misalnya di PD Parkir ini mereka sudah tidak menerima uang tunai, mungkin bisa dibuatkan sistem pembayaran 1 tahun sekali aja, sehingga tidak ada lagi kebocoran-kebocoran terhadap oknum-oknum yang nakal, sehingga memang sih kalau kita melihat bahwa PD Parkir seharusnya salah satu perusahaan daerah yang memberikan kontribusi besar terkait pendapatan daerah Kota Makassar, tapi nyatanya saat ini kan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga pada saat kita mengikuti program Pak Wali Kota dan beserta Wakil Wali Kota terkait Makassar Kota Metaverse itu, sehingga pelayanan pada saat itu semua sistem digitalisasi, maka akan kebocoran-kebocoran yang ada di lapangan saat ini itu akan sangat minim ke depannya. Baik, tadi kata Bapak juga dari pengamatan Bapak ada Perusda yang berkinerja baik dan ada juga yang butuh perhatian, Pak ya. Nah, bagaimana langkah DPRD Pak agar bisa Perusda yang mungkin belum berkinerja dengan baik agar bisa berkontribusi lebih baik maksimal terhadap PAD Kota Makassar? Baik, jadi memang di DPRD Kota Makassar itu kan ada rapat monitoring evaluasi ya, atau MONEV di setiap 3 bulannya, sehingga mungkin di MONEV berikutnya ini adalah pertama kali kami akan bertemu dengan jajaran direksi yang baru, sehingga nanti kami akan lebih berdiskusi, kemudian menanyakan program-program apa saja yang akan mereka rencanakan di dalam program tahunan mereka, sehingga kami sebagai fungsi pengawasan nantinya bisa akan melihat dan memberikan masukan-masukan kepada mereka untuk bagaimana bisa lebih baik ke depannya. Sejauh ini Pak, target PAD Makassar sudah berapa persen Pak? Saat ini memang serapan kita atau capaian kita masih jauh dari apa yang kita harapkan, tetapi kita tetap optimis, apalagi di Mitra Komisi B kemarin kami telah melakukan MONEV di triwulan pertama, memang capaiannya masih sangat rendah, tetapi dengan penjelasan dari seluruh SKPD dan Perusda yang terkait, kita melihat program-program mereka, insya Allah kita tetap akan optimis untuk bisa mencapai target di tahun ini. Lalu Pak, berapa kontribusi Pak dari Perusda yang ada terhadap pencapaian target PAD yang telah ditetapkan? Kalau untuk saat ini kan saya katakan tadi cuma satu yang kita bisa katakan sehat, sehingga memang dari pendapatan Perusda ini masih sangat jauh dari yang kita harapkan, tetapi nanti akan kita kontrol kembali di rapat MONEV triwulan berikutnya untuk melihat bagaimana sistem atau yang mereka akan jalankan, sehingga kita setelah itu baru bisa melihat bahwa
prediksi sumbangsi untuk pendapatan daerah dari Prusda, bisa kita lihat bahwa berapa persen sih dari situ yang bisa kita kita targetkan, mengingat memang saat ini kan yang memberikan sumbangsi terbesar itu ada di Bapenda. Baik Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk saat ini di Kota Makassar ada berapa sih Pak perusahaan daerah yang dimiliki Kota Makassar? Mungkin sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah belum banyak tahu Pak, mungkin taunya cuma PDAM, PD Parkir. Sebenarnya ada berapa Pak perusahaan daerah yang ada di Kota Makassar? Ada yang pertama perusahaan daerah air minum, kemudian ada PD Pasar yang mengurusi pasar, kemudian ada PD Parkir, kemudian ada terminal, dan ada yang baru yaitu RPH dan BPR. Sehingga memang ada 2 perusahaan daerah yang baru. Kemarin sih RPH sudah memang ada, tetapi belum terlalu optimal. Saat ini kita berharap bahwa RPH pun nanti akan menjadi mesin untuk menjadi pendapatan baru untuk pendapatan di pemerintah Kota Makassar, beserta ada bank BPR-nya. Gitu. Kurang lebih ada 6 perusahaan daerah Kota Makassar Pak ya. Nah, bagaimana dukungan legislatif Pak dalam upaya meningkatkan kinerja para direksi perusahaan daerah Kota Makassar? Iya, jadi kita selalu akan memberikan masukan-masukan kepada para jajaran direksi, sehingga kita melihat bahwa targetnya seperti apa, kemudian langkah-langkah apa saja yang mereka ambil, sehingga kita bisa melihat di situ bahwa apakah kita optimis dengan sistem yang mereka jalankan dengan target yang mereka harapkan. Apabila di situ kita melihat bahwa ini akan pincang, mungkin kita selain fungsi pengawasan, kita pun akan memberikan masukan-masukan kepada mereka untuk bagaimana mungkin bisa mencapai target masing-masing dari perusahaan daerah tersebut. Baik Pak. Nah, apa saja ini Pak yang butuh perhatian agar Prusda ini bisa betul-betul berkontribusi maksimal terhadap PAD Kota Makassar? Nah, yang pertama itu sistemnya harus diperbaiki, karena yang membuat mungkin kita menganggap belum optimal karena kami melihat masih banyaknya kebocoran-kebocoran oleh oknum-oknum tertentu, sehingga mungkin yang harusnya kita bisa mendapat 100 ya yang disetorkan kepada pemerintah kota mungkin hanya 60 atau 50%, sehingga yang dirugikan kan adalah pemerintah Kota Makassar. Yang kedua, harus ada inovasi-inovasi yang baru, karena mengingat sekarang sistem digitalisasi, sehingga kalau kita masih mau memberikan pelayanan secara masih sistem yang dulu, maka ini akan ketinggalan, sehingga memang semua harus mengikuti tren zaman, kemudian membuat inovasi-inovasi yang baik, sehingga kita berharap bahwa dengan inovasi yang baru itu bisa menciptakan penyegaran di dalam perusahaan daerah tersebut, yang nantinya kita berharap bahwa ini bisa menjadi sumbangsi untuk pendapatan daerah di Kota Makassar. Baik, kedua dari terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan hari ini, bagaimana harapan Tak ini Pak untuk para direksi dan juga Dewan Pengawas yang baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu Pak ya, di Perusda Kota Makassar, seperti apa Pak? Ya, jadi saya berharap bahwa direksi yang baru ini bisa sambil melakukan seleksi di internal mereka, bahwa jangan sampai banyak karyawan yang di dalam hanya menjadi beban untuk perusahaan tersebut, sehingga harus ada penyegaran. Kita melihat bahwa orang-orang yang memang tidak mampu di posisi kemarin, kalau memang itu dianggap tidak mampu, harus diganti, karena perusahaan ini kan bukan perusahaan keluarga ya, ini perusahaan daerah yang dimana kita berharap bahwa perusahaan tersebut bisa menjadi pendapatan untuk pemerintah Kota Makassar, sehingga harus jangan hanya direksinya yang dilakukan penyegaran, tetapi harus di sub-sub bidangnya pun harus dilakukan penyegaran, yang mana yang bisa bersinergi dengan direksi baru harus kita pertahankan, tetapi yang mana yang tidak bisa bersinergi, yang tidak bisa berlari kencang, itu harus kita ganti. Bahkan kalau memang ada yang yang memang menjadi beban untuk perusahaan, ya kalau bisa dikeluarkan saja, karena kita di sini selain target pelayanan juga harus dilakukan yang terbaik untuk warga Kota Makassar. Karena kadang-kadang keluhan warga itu di pelayanan lebih banyak Pak ya, dibanding yang lainnya. Gitu. Baik. Nah, untuk pemilu 2024 mendatang Pak, seperti apa langkah politik Tak? Masih inginkah bertarung di DPRD Kota Makassar, atau ada rencana lain? Mungkin sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah ingin tahu seperti apa langkah politik Tak ke depannya Pak Dewan? Iya.
karena saya di DPR Kota Makassar baru 1 periode, masih banyak harapan dan cita-cita akan pelayanan kepada masyarakat untuk diperbaiki, maka insya Allah kalau masih dipercaya oleh warga Kota Makassar, saya masih akan tetap bertarung di 2024 mendatang. Jadi kembali lagi dukungan masyarakat Kota Makassar di dapilnya Bapak Ari, ditunggu kembali dukungan untuk melanjutkan perjuangannya Pak Ari di DPRD Kota Makassar. Baik, terima kasih Pak Ari untuk waktu hari ini sudah mau berbincang bersama sahabat podcast yang ada di rumah. Dan untuk sahabat podcast yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa videonya untuk di like, share, komen, dan juga di subscribe. Dan sampai ketemu lagi di podcast Buka Tutup selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.